Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leril Ahmadania dengan NPM A1B024044. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai penerapan konsep pendidikan merdeka belajar guna memenuhi tugas dari mata kuliah Education Administration. Yang pertama itu pengertian pendidikan merdeka belajar. Pendidikan merdeka belajar adalah sebuah filosofi pendidikan yang menekankan pada kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara dan kini dikembangkan oleh Kemendikbudristek sebagai pendekatan transformatif dalam sistem pendidikan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan apa saja prinsip dasar merdeka belajar. Yang pertama yaitu kemandirian belajar, yaitu siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kebebasan berpikir, di mana memberi ruang untuk kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual, di mana materi terkait dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu pengembangan potensi individu, yaitu menghargai keberagaman bakat para siswa. Berikutnya di sini ada implementasi dalam sistem pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, pembelajaran tematik terintegrasi, penggunaan metode bermain sambil belajar, penilaian berbasis portofolio, contoh proyek aku dan lingkunganku untuk kelas 3 SD. Yang kedua, tingkat sekolah menengah, sistem peminatan yang fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi antar mata pelajaran, contoh proyek kolaborasi IPA Seni Budaya membuat instalasi seni bertema ekosistem. Dan yang untuk tingkat perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar prodi, magang industri sebagai bagian kurikulum, sistem kredit semester SKS yang fleksibel. Contoh program Bangkit, kolaborasi Kemendikbud dengan perusahaan teknologis. Selanjutnya ada peran stakeholder, yaitu guru sebagai fasilitator. Mengembangkan modul pembelajaran kreatif menjadi mentor bukan instruktur, memberikan umpan balik konstruktif. Kedua, siswa sebagai pembelajar aktif di mana mengidentifikasi minat dan kebutuhan belajar, mengembangkan rencana belajar individu dan melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, orang tua sebagai pendukung menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, menjadi partner dialog dalam pembelajaran dan mendokumentasikan pembelajaran belajar anak. Berikutnya adalah model pembelajaran dalam Merdeka Belajar. Yang pertama itu belajar berbasis proyek, contoh proyek membuat kampanye anti-bullying. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, contoh menyelesaikan kasus pencemaran sungai di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, contohnya kunjungan ke museum sebagai sumber belajar sejarah. Ada pula tantangan implementasi. Yang pertama, kesiapan pendidik, yaitu perubahan mindset dari teacher centered ke student centered, keterampilan mengelola kelas yang lebih dinamis. Yang kedua, infrastruktur pendukung seperti ketersediaan sumber belajar yang memadai, fasilitas pembelajaran yang memungkinkan eksplorasi. Dan yang ketiga, evaluasi yang komprehensif, di mana pengembangan instrumen penilaian yang valid dan sistem pelacakan perkembangan siswa yang terintegrasi. Berikutnya adalah langkah strategis pengembangan, yaitu untuk sekolah membentuk tim pengembangan Merdeka Belajar, menyusun panduan implementasi konseptual, membangun jejaring dengan komunitas belajar. Untuk guru, mengikuti komunitas praktis, mengembangkan bahan ajar mandiri, menerapkan action research. Untuk siswa, membuat peta perkembangan belajar, aktif dalam komunitas belajar, serta mengembangkan budaya dokumentasi karya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah bahwasanya pendidikan Merdeka Belajar merupakan jawaban atas kebutuhan pendidikan yang lebih manusiawi dan relevan di era disrupsi. Implementasinya membutuhkan komitmen semua pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang memerdekakan, memperdayakan, dan menginspirasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.